Pemirsa, harga emas antam mengalami penurunan pada pekan kedua bulan Juli. Meski demikian, penurunan harga belum mendorong minat beli masyarakat. Sebaliknya, memasuki tahun ajaran baru, warga justru lebih banyak memilih menjual emas yang dimiliki untuk memenuhi berbagai kebutuhan sekolah. Berdasarkan Halo pantauan di teman-teman, kita toko akan berbicara sedikit tentang topik ekonomi. Kita akan berbicara tentang emas. Emas merupakan aset yang dinilai aman. Maka dari itu, emas adalah aset yang paling banyak dicari ketika dunia sedang tidak baik-baik saja, seperti sekarang. Iran masih dibayang-bayangi serangan dari Amerika Serikat. Harga minyak masih tinggi. Jadi orang berpikir bahwa ya aset teraman yaitu emas. Namun yang menjadi pertanyaan sekarang, kenapa harga emas selalu turun? Memang di awal tahun, emas mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah. Namun kalau kita berkaca dalam kondisi saat ini, emas mengalami penurunan sekitaran 30%. Apa yang terjadi? Di video ini kita akan bahas secara sederhana. Kita akan melihat faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja dari penurunan emas. Kalau kita lihat di Januari 2026, ya banyak sekali berita menunjukkan bahwa emas mencapai rekor tertinggi dalam sejarah sampai di angka 3.130.000 rupiah. Namun, kalau kita melihat dalam kondisi saat ini di Juli 2026, emas mengalami penurunan yang cukup drastis, sekitar ya 30-an persen. Sekarang emas di harga 2,33 juta rupiah. Ya penurunannya hampir sekitar 1 juta rupiah. Ini kan menjadi pertanyaan ya, kenapa harga emas yang di Januari 2026 memecahkan rekor, namun di Juli 2026 mengalami penurunan yang cukup drastis. Kita akan analisis di video ini. Di sini kita akan analisis apa sih yang menyebabkan emas mengalami penurunan. Faktor yang pertama adalah suku bunga tinggi. Ya, jadi kenapa? Ya, di sini kita akan bahas. Emas itu punya karakter. Emas itu tidak membagikan dividen seperti saham. Jadi kalau orang membeli emas, mereka tidak akan pernah mendapatkan dividen. Mereka juga nggak memberikan bunga, tidak sama seperti menyimpan uang di bank. Dan mereka juga tidak memberikan keuntungan-keuntungan lain. Jadi emas itu keuntungannya dari mana? Keuntungan emas didapatkan dari harga. Jadi semakin tinggi emas, maka ya keuntungan yang didapatkan dari selisih harganya. Namun pada saat ini kita akan melihat kondisi dunia. Kondisi dunia saat ini ya seperti teman-teman tahu, sedang banyak konflik, harga minyak naik dan ya suku bunga itu biasanya naik. Nah, ketika dunia sedang tidak baik-baik saja, inflasi terjadi. Ketika inflasi terjadi, suku bunga dari BI, dari The Fed itu pasti tinggi. Kalau suku bunga itu tinggi, maka orang-orang akan cenderung melihat investasi lain, ya seperti obligasi. Nah, suku bunga di obligasi pastinya akan lebih tinggi. Ketika suku bunga naik, memang orang-orang akan cenderung menyimpan uang. Jadi pilihannya ada dua nih, obligasi dan juga emas. Ya orang-orang kan bingung nih, emas atau obligasi. Jadi cenderung saat ini orang memilih obligasi karena dinilai lebih aman. Jadi karena mungkin suku bunganya dinilai lebih lama ini, konflik-konflik akan lama, jadi orang lebih berinvestasi di obligasi dibandingkan emas. Jadi faktor yang pertama mengakibatkan harga emas itu turun karena orang lebih memilih investasi di obligasi daripada emas karena suku bunga di obligasi itu dinilai lebih menguntungkan dan lebih aman. Yang kedua adalah dolar menguat. Kalau dolar menguat, apa penyebabnya terhadap turunnya emas? Di sini kita bahas. Emas itu dinilai di dolar. Jadi kebanyakan emas itu dinilai di dalam dolar, mengacu pada mata uang dunia. Dan ketika dolar naik, maka emas juga akan naik. Namun, kenapa kalau dolar saat ini tinggi, emas juga menurun? Nah, di sini fakta yang menarik. Ketika luar Amerika, negara-negara seperti Indonesia, Jepang, China, dan negara-negara lain yang tidak menggunakan dolar sebagai currency-nya, maka emas dinilai bahwa ini merupakan aset yang mahal. Namun ketika orang melihat bahwa emas itu harganya cukup tinggi, maka orang berpikir kita pilih obligasi aja deh karena emas nilainya tinggi. Jadi ketika orang nggak ada yang mau beli emas, jadi orang harga-harga emas juga menahan karena emas dinilai tidak menarik. Nah, di situ tuh faktanya. Yang ketiga, kita akan melihat apa faktor yang mempengaruhi dari turunnya harga emas. Di sini hal yang paling menarik dan paling penting dari beberapa poin lainnya. Efek psikologis. Apa yang dimaksud dengan efek psikologis? Kita akan melihat di awal tahun emas itu harganya tinggi. Semua orang pengen beli emas pada saat itu karena menilai ya ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Kita beli emas sebanyak mungkin. Maka di Januari 2026 harga emas terus naik. Namun orang yang sudah memiliki keuntungan yang banyak dari emas, mereka punya ketakutan karena
dalam prinsip keuangan, ketika sebuah tren yang terlalu naik tajam atau sebuah harga yang terlalu naik tajam, maka itu kemungkinan akan ada penurunan yang tajam juga gitu karena dinilai trennya tidak normal. Jadi mereka yang sudah punya keuntungan banyak dari emas yang mungkin sudah berinvestasi beberapa tahun sebelumnya, mereka memilih untuk sell karena memilih jalur aman. Karena mereka berpikir bahwa emas akan turun nih, karena trennya terus mencapai rekor. Jadi ada faktor psikologis di sana. Jadi orang memilih untuk main safe. Baru kita akan mencoba merangkumkan apa sih yang mengakibatkan emas ini turun cukup drastis. Kita akan melihat kejadian-kejadiannya. Ini sebagai rangkuman aja. Kita mulai dari konflik Timur Tengah saat pertama kali Amerika Serikat menyerang dari Iran, di mana ini mengagetkan seluruh dunia. Dan serangan ini mengakibatkan perekonomian dunia agak sedikit melemah. Dan Iran memberikan perlawanan dengan menutup Selat Hormuz. Dan ketika Selat Hormuz ditutup, maka perdagangan energi dunia, terutama di minyak, itu mengalami kenaikan. Ketika ini cukup naik, maka harga produksi juga naik. Ketika harga produksi naik, maka barang-barang yang dijual juga cukup naik. Ketika semuanya naik, yang terjadi adalah inflasi. Inflasi melonjak tajam. Maka ketika inflasi tinggi, keputusan dari bank-bank sentral seperti BI, The Fed itu memutuskan bahwa suku bunga akan naik. Tujuannya ya simpel saja, bahwa orang-orang disuruh untuk hold dulu, jangan terlalu banyak mengeluarkan uang, lebih banyak simpan karena ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Ketika suku bunga tinggi, maka opsi investasi ada dua, obligasi dan juga emas. Nah, orang lebih cenderung melihat di obligasi karena melihat bahwa ya suku bunga ini cukup tinggi di obligasi dan mereka melihat bahwa perang akan berjalan di jangka yang lebih lama. Sebenarnya pada awal tahun emas juga menjadi pilihan investasi karena dinilai bahwa emas merupakan aset yang aman di saat perang terjadi. Dan itu terjadi di Januari. Orang-orang berinvestasi dalam membeli emas. Namun faktor psikologis yang saya sebutkan sebelumnya, di Juli ini mulai terjadi penurunan karena orang-orang sudah mendapatkan keuntungan yang cukup tinggi saat mereka membeli emas pada tahun-tahun sebelumnya. Maka ketika harga emas mencapai rekor, orang-orang cenderung untuk menjual. Dan ketika rekor terjadi terus menerus, orang punya ketakutan sendiri secara psikologis karena tren ini dinilai agak berbahaya. Ada ketakutan ketika ini mencapai rekor dan mencapai puncak, maka harga emas juga akan turun. Jadi orang lebih bermain aman dan memilih obligasi. Jadi ini penjelasan sederhana kenapa harga emas yang pada Januari cukup tinggi mencapai rekor di bulan Juli mengalami penurunan yang cukup tajam sekitar 30%. Ya, teman-teman bisa mencari referensi di video-video yang dibuat konten kreator lainnya. Tapi di dalam video ini saya mencoba menjelaskan di dalam cara yang sederhana. Namun jika teman-teman punya kritikan, saran, atau opini lain, jangan lupa tulis di komentar. Sekian video yang saya buat. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun data. Bye-bye.